saya Sabila Aurelia, saya dari 10 keberatan B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pada sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan atau bisa disebut dengan respirasi yang didefinisikan dengan pengambilan oksigen dan pelepasan pada karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadinya proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Adapun beberapa fungsi dari organ-organ tersebut. 1. Hidung. Hidung merupakan organ pertama yang menjadi saluran masuknya udara. 2. Faring. Membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung untuk diproses atau dicerna. 3. Laring. Untuk membantu mengatur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. 4. Trakea. Sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trakea merupakan penghubungan laring dan bronkus. 5. Bronkus. Sebagai saluran pernafasan utama yang terhubung dengan paru-paru, sebelum memasuki paru-paru, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati laring dan trakea. 6. Bronkiolus. Membantu memproses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveolus, di mana alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus ini nantinya akan mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. 7. Alveolus. Alveolus adalah tempat paru-paru dan darah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selama paru-paru menghirup dan menghembuskan nafas, oksigen akan dihirup dari udara melewati alveolus dan masuk ke dalam darah, kemudian berjalan ke jaringan di seluruh tubuh. Adapun kelainan pada sistem pernafasan manusia. 1. Asma. Kondisi ketika saluran meradang, sempit, dan membengkak akan menghasilkan lendir berlebih, sehingga menyulitkan untuk bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam nyawa. 2. Kanker saluran pernafasan. Terjadi ketika sel-sel di dalam saluran pernafasan mengalami pertumbuhannya tidak terkendali dan berubah menjadi sel-sel ganas. Sel-sel ini dapat membentuk tumor di saluran pernafasan dan jika tidak diobati dapat menyebar ke jaringan dan organ lain dalam tubuh. 3. Flu. Suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan terutama di kelompok risiko tinggi. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Bronkitis kronis. Peradangan pada saluran udara, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Di paru-paru, orang dengan bronkitis memiliki gejala seperti batuk dan sesak napas hampir setiap hari dalam sebulan, 3 bulan dalam setahun, selama 2 tahun atau lebih.